Puji Tuhan, shalom semuanya. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali beribadah meskipun lewat online saat ini. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami boleh menikmati bait-Nya Tuhan, boleh menikmati kebaikannya Tuhan, boleh menikmati kuasanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang pasti kasih Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kami, sehingga berkat itu selalu tercurah mengikuti kehidupan kami. Puji Tuhan. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah, hari yang dijadikan Tuhan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Pakai hati, pikiran, kekuatan kami untuk kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan. Hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah kupinta. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ini anak Tuhan, patut bersyukur pada Tuhan karena banyak anugerah yang diberikan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang besar itu diberikan untuk kita. Puji Tuhan. Kita angkat pujian kita sekali lagi. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang berkuasa untuk mengubahkan hati kita. Firman Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itu firman yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Datang dan ku bersujud di hadapan
akan firman-Mu. Sekali lagi, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita sembah Yesus yang setia. Bersyukur, bersyukur, bersyukur padamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, ajaib dan perkasa. Yesus, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang sanggup mengubahkan hati kami. Firman Tuhan itu yang menegakkan kami ketika kami jatuh. Firman Tuhan itu yang mengangkat kami menjadi anak-anak pilihannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, otoritas Tuhan sudah Tuhan turunkan pada Bapak Gembala, sehingga isi hati Tuhan itu disampaikan oleh Bapak Gembala. Terpujilah namamu Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, jumpa lagi dengan ibadah online ini. Kita percaya bahwa kita semua boleh alami akan sesuatu kekuatan yang baru dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, pada saat ini saya akan berbicara tentang sesuai dengan tema kita pada minggu ini atau bulan ini, berbicara tentang hidup oleh iman. Nah, tentunya kita sudah tahu apa arti iman itu. Ya, secara singkat saja bahwa iman itu adalah satu dasar setiap orang yang percaya. Kalau saudara sendiri baca di dalam kitab Ibrani bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, nah pentingnya untuk setiap orang percaya punya iman. Ya, nanti kita lihat sebentar, ada beberapa macam bentuk iman yang ada, yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita semua. Nah, pada saat ini saudara-saudara, ada satu kisah yang saya akan bahas kepada saudara dan saya tentang satu kisah di mana saya ambil di dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-7, mulai ayat yang
36 sampai ayat yang ke-50. Ada begitu banyak, panjang ayatnya, ya. Ada sekitar 14 ayat ya. 14 ayat yang kita akan bacakan, tetapi saya akan baca beberapa ayat saja ya, karena kalau kita baca semua itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, saudara-saudara, ini berbicara tentang satu tokoh di sini, yaitu seorang perempuan yang berdosa, perempuan berdosa. Ya, dikatakan di sini dalam judul dari Alkitab terjemahan baru, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Mari sama-sama kita simak. Saya akan ambil dulu dalam Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-50. Saya akan baca buat saudara. Sekali lagi, Lukas 7 ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata, sekali lagi, tadi saya sudah catat di sini, ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Sekali lagi, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, saudara-saudara, perempuan ini dia tidak sakit, ya. Dia tidak sakit, tetapi ada satu komitmen, ada satu kerinduan. Dia ingin melepaskan dengan cara hidup-hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Alkitab dengan jelas berkata bahwa dia adalah perempuan yang berdosa, ya, perempuan berdosa. Nah, kita tahu kalau berbicara tentang perempuan berdosa, boleh dikatakan bahwa seperti dengan perempuan Samaria yang dicatat di dalam Injil Yohanes, ya, perempuan Samaria, perempuan yang tidak beres, perempuan yang berdosa. Dikatakan ini dengan kata-kata yang boleh dikatakan tidak terlalu kasar ya, tetapi Lukas mencatat perempuan yang berdosa. Ya, kalau kita baca dikatakan di sini ya, di dalam ayat yang ke-37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Jadi peristiwanya begini, Yesus, ya, seorang Farisi mengundang Yesus. Siapa seorang Farisi? Simon. Ya, Simon bukan murid Yesus, tetapi Simon ini adalah seorang Farisi mengundang Yesus. Ya, nanti kita lihat ya, dia cuma hanya mengundang, ya, mengundang saja. Kalau kita lihat latar belakangnya, berarti Simon ini punya satu jabatan, ya, seorang Farisi. Ya, boleh dikatakan dia adalah tahu tentang Taurat. Ya, tetapi dia mengundang Yesus datang makan di rumahnya, hanya sekedar makan. Tetapi kalau kita lihat di sini, ya, saat dia mengundang makan, ya, perhatikan, kemudian terdengarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah seorang Farisi itu. Kemudian ayat yang ke-37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Wah, terkenalnya bukan karena dia baik, terkenalnya dia bukan karena dia memberi, tidak. Terkenalnya dia bukan dia punya jabatan, tetapi dia terkenal oleh karena dia hidup berdosa. Boleh dikatakan dia, ya, boleh dikatakan wanita panggilan. Dia terkenal di kota itu, ya, dia terkenal. Tetapi dia sudah menjadi kebiasaan hidup. Tetapi ada satu hal yang membuat dia gelisah, membuat dia hidupnya tidak karuan. Ya. Ada sesuatu yang terikat dalam hidupnya. Ada sesuatu yang membuat dia tidak bahagia. Saya percaya pasti dia punya uang. Dia punya segalanya. Nah, penghasilannya karena apa? Dia berbuat seperti yang tidak diinginkan. Berbuat dengan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini, ada satu hal yang membuat dia tertekan.
menyenangkan hidupnya, tidak ada damai. Karena saya percaya damai sejahtera hanya di dalam Yesus. Tetapi kita melihat, perhatikan, tadi saya katakan di dalam ayat yang ke-50, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Jadi dia bukan sakit secara jasmani, tetapi sebenarnya dia sakit secara rohani. Dia sedang terikat oleh dosa yang tidak baik. Ya, tentunya masyarakat sudah tahu bahwa dia terkenal dengan perempuan yang berdosa. Ya. Sekali lagi, dia bukan sakit secara jasmani, tetapi dia sedang dalam keadaan yang sakit secara rohani, terikat dengan dosa. Saudara-saudaraku, dia ingin lepaskan. Dia ingin lepaskan, saudaraku. Ya. Mungkin ya kalau berkata dia ingin lepas, tetapi tidak bisa dilepaskan. Karena apa? Sudah jadi kebiasaan. Nah, saudara-saudara, saya mau berkata, segala sesuatu yang sudah jadi kebiasaan, ya, apalagi sudah terbentuk dari sejak kecil, ya, itu karakter itu akan terbentuk dengan sukar diubah, saudaraku, sukar diubah. Nah, yang bisa mengubah hidup seseorang, ya, hanya Yesus. Amin, saudaraku, hanya Yesus. Ya, dia sanggup. Hanya Yesus yang bisa melepaskan. Ada begitu banyak orang hari-hari ini terikat dengan segala bermacam hal, terikat dengan berbagai macam dosa. Nah, perempuan ini sedang terikat. Nah, perhatikan di dalam ayatnya yang ke 37, menarik di sini, perhatikan ya, 37. Ya, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa buli-buli, ya, pualam berisi minyak wangi. Jadi kita lihat, kita perhatikan baik-baik bahwa ada satu respon yang sangat baik, bahwa ketika perempuan mendengar tentang berita tentang Yesus, dia datang di rumah itu, sekalipun ada tantangan yang dia harus hadapi. Karena berhadapan dengan orang Farisi. Ya, orang Farisi. Perempuan berdosa. Ya. Tetapi ada satu komitmen. Dia tidak dia tidak malu-malu lagi. Dia tidak lagi menghiraukan apa kata orang. Tetapi dia datang untuk bertemu dengan Yesus. Amin. Karena dia tahu hanya Yesus yang bisa melepaskan dari segala keterikatan dosanya. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang bisa sanggup. Ini satu ini satu tindakan iman. Tindakan iman. Nah, saudara-saudara, perhatikan ya. Kita lihat, sebelum saya lanjut, ada beberapa hal tentang iman. Macam-macam iman. Yang pertama, iman untuk bertindak, melangkah. Contohnya apa? Abraham. Tahu ya? Abraham ketika dia mendengar firman Tuhan, ya, dia mendengar Tuhan berbicara kepada dia ada ke tanah Ur Kasdim, dia mendengar suara Tuhan dan dia melangkah dengan iman. Ada amin? Dia melangkah. Ya, sekalipun waktu dia melangkah ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak ujian, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak musuh, tetapi oleh karena dia melangkah dengan iman, maka Tuhan menyertai dia. Dan dia disebut dengan Bapa segala orang beriman. Ada amin? Kemudian yang kedua, iman adalah dalam pertumbuhan iman. Ya. Nah, itu perlu iman untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Ini yang penting dalam kehidupan saudara. Ada orang hanya cuma iman mujizat. Ya, kalau cuma iman mujizat, ya, dia tidak akan mencapai satu kedewasaan rohani. Tetapi lebih penting, kalau kita pelajari, saya sudah berbicara tentang beberapa waktu yang lalu, bahwa iman dalam pertumbuhan iman. Ya, pertumbuhan iman. Kalau saudara baca Efesus 4, saya akan baca dulu. Efesus 4, ya, kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-13, di situ dijelaskan. Perhatikan, sehingga
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada amin? Jadi yang kedua, ya, iman pertumbuhan. Itu penting. Ya. Ya. Untuk kita mencapai iman, untuk kita mencapai perlu iman. Ya. Kemudian yang ketiga, iman mujizat. Ya, iman mujizat. Perhatikan perempuan pendarahan. Ketika dia menderita selama 12 tahun, dia berjumpa dengan Yesus, asal pujama jubahnya. Iman, dia ingin sembuh. Banyak juga, ya, banyak juga peristiwa-peristiwa yang lain tentang punya iman. Ya, ada 10 orang kusta punya iman. Yang satu disembuhkan, semua disembuhkan, tetapi yang lain tidak mau mengucap syukur. Itu tindakan iman, iman mujizat. Kemudian yang berikut, yang keempat, iman dalam ujian, pencobaan. Kalau saudara baca di kitab Yakobus itu, ya, tahan uji. Ya, iman itu butuh iman. Ya. Kemudian yang kelima, iman untuk setia sampai akhir. Ya, Matius 24, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin, saudaraku. Itu butuh iman. Ya, tentunya iman itu berarti harus mendalam akan kebenaran firman Tuhan. Harus diisi oleh firman supaya iman kita apa? Bertumbuh, iman kita bertahan, saudaraku. Jadi kalau berbicara iman bertahan, berarti ada begitu banyak sekali tantangan, ada begitu banyak sekali macam ujian yang kita hadapi. Itu iman, ya, iman yang untuk setia sampai akhir. Matius 24 ayat 13. Kemudian yang terakhir, ya, banyak, ya. Yang terakhir, iman untuk satu pertobatan. Ya, pertobatan seperti yang kita bahas di sini. Nah, butuh berarti rupanya pertobatan itu butuh iman. Amin, saudaraku. Kita melihat perempuan ini sudah terikat dengan dosa. Tetapi perhatikan, ada satu hal, dia rindu, dia ingin dipulihkan. Artinya apa? Dia rindu untuk dia tidak lagi melakukan dosa yang lama. Dia ingin diubahkan, dia ingin menjadi manusia baru, dia ingin hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara-saudaraku, kita lihat ayat yang ke-38. Kalau saya baca ayat yang ke-38, perhatikan baik, ya. Sambil menangis ia pergi berdiri dari belakang. Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air yang matanya dan menyekanya rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Nah, kalau saya pelajari, saya simpulkan di dalam ayat yang ke-37 sampai 38, satu tanda untuk dia berubah, dia melakukan hal-hal yang paling rendah. Amin. Dia melakukan hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa lakukan. Apalagi si Simon ini, dia tidak lakukan. Sehingga apa? Waktu, ya, si perempuan ini melakukan, rupanya orang Farisi dan orang-orang juga yang menyaksikan, mereka mulai bersungut-sungut. Ya, mereka berkata, "Oh, Yesus tidak tahu siapa ini orang itu." Padahal Yesus tahu. Ya, kita lihat di sini. Dia sambil menangis, ia pergi dari belakang. Ini ya, suatu sikap yang dia merasa tidak ada apa-apanya, dia merasa berdosa. Ya, dia dekat kakinya, lalu apa? Membasuh kakinya. Ini satu tanda kerendahan. Bukan saja dia membasuhkannya, itu air mata yang menetes, dia menyekanya. Ya, menyeka dengan apa? Dengan rambut. Rambut itu adalah mahkota, saudaraku. Kemudian ia mencium kakinya. Ini kan kaki. Kalau tangan masih layak, tetapi ini kaki. Saudara, berarti kita melihat satu tanda bukti kerendahan hati, satu bukti tentang pertobatannya, satu bukti bahwa dia mau meninggalkan hidup yang lama itu. Amin. Jadi kelihatan orang kalau benar-benar dia benar-benar meninggalkan akan yang lama, itu akan kelihatan dengan cara dia untuk dia melayani akan Tuhan.
bukan ada satu maksud yang lain, bukan ada satu motivasi, tetapi ada satu maksud seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia apa? Dia merendahkan diri. Nah, saudara-saudara perhatikan ya, ada satu tindakan ketika perempuan ini mendengar. Ya, perhatikan di dalam, kalau kita baca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran akan firman, bahwa firman Kristus, bahwa Yesus ada di rumah Simon Farisi. Perempuan ini datang bukan dengan tangan kosong, tetapi dia membawa minyak wangi. Minyak wangi itu mahal, saudaraku. Ya, minyak wangi. Mungkin minyak wangi pada waktu sebelum dia masih hidup dalam berdosa. Ya, biasanya kalau orang perempuan pasti minyak wangi, betul enggak? Ya, kalau kita lihat di mana orang-orang yang tidak beres, perempuan-perempuan yang ya melakukan hal-hal itu, dia tidak mungkin, dia pasti berdandan supaya menarik. Ya, tetapi ini beda. Dia datang dengan membawa minyak wangi, kemudian dia urapi Yesus. Saudaraku, minyak wangi yang saya percaya mahal. Ya, saya percaya mahal. Jadi kita melihat satu tanda bukti bahwa dia membasuh kakinya dengan air mata. Ya, tadi saya sudah, dia menyekanya dengan rambut, kemudian dia mencium kaki Yesus, kemudian dia meminyaki kaki Yesus. Itu sikap yang penuh dengan kerendahan hati, bahwa perempuan ini dia merasa tidak layak, saudaraku. Nah, saudara-saudara, ini tindakan iman. Ya, dia berjalan dengan iman. Dia tidak butuh kesembuhan, tetapi dia butuh dipulihkan. Nah, saudara-saudara, saya mau berkata kepada kita semua bahwa kita datang di rumah Tuhan supaya apa? Kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita disegarkan, kita diubahkan, dan apa? Kita memiliki satu sukacita yang besar. Karena apa? Sukacita yang besar hanya yang kita bisa alami hanya di dalam Yesus lewat firman-Nya. Amin, saudaraku. Nah, kita melihat beberapa hal. Ya, perhatikan ya, rahasia perempuan ini dipulihkan. Kita melihat perempuan ini dia mendengar dan datang kepada Yesus. Ya, dia mendengar. Ya, karena apa? Dia sedang terikat. Tentunya dia tidak bisa melepaskan akan apa yang dia terikat, keterikatan hidupnya, tetapi dia ingin dilepaskan. Dia mendengar. Ada begitu banyak orang mendengar, ya. Mungkin rajin ke gereja, ya. Rajin beribadah. Tetapi di gereja main HP, di gereja main inilah, ya. Saudara-saudaraku, bagaimana iman itu akan timbul? Bagaimana iman itu akan bertambah? Bagaimana iman kita akan kuat kalau kita hanya cuma sekedar ke gereja, tidak memperhatikan, tidak sungguh-sungguh beribadah? Ya, makanya pulang dengan kosong, pulang dengan tidak dapat apa-apa. Jadikan ibadah itu untuk kita diberkati, jadikan ibadah itu untuk kita menikmati akan hadirat Tuhan. Amin. Memang ya, hari-hari ini sedang sulit. Ya. Tapi kita melihat dia mendengar. Ya, ada satu tindakan. Setelah dia mendengar, ada satu tindakan iman. Ini tindakan hidup dalam iman. Nah, perlu, karena firman Tuhan berkata, ketika aku datang, adakah kujumpai iman di bumi? Iman itu ada satu bukti yang harus kita miliki di hari-hari ini. Amin, saudaraku. Kemudian perhatikan langkah yang kedua. Perhatikan satu tanda bukti, ya, perempuan ini dipulihkan. Dia menangis. Ya, dia menangis. Kenapa? Dia mulai menyesal terhadap apa yang dia lakukan. Itu satu tanda pertobatan, ya. Bukan munafik, ya. Tidak, dia menangis dengan keseduh hati. Dia menangis dengan satu kesedihan bahwa dia telah melakukan hal-hal yang keji di hadapan Tuhan. Ya. Ini satu penyesalan maksud saya. Penyesalan, ya. Ya. Ini penting, saudaraku. Dia tidak berpura-pura, tetapi dia sungguh-sungguh. Nah, sebagai tanda dia tidak pura-pura, yang ketiga, tadi saya sudah singgung, dia membasuh kaki dengan air mata. Dia membasuh rambut, dia membasuh kakinya dengan apa? Air matanya, kemudian dia menyeka dengan rambutnya. Luar biasa itu. Ya,
itu perempuan rambut itu adalah satu mahkota. Ya, tetapi dia rela. Itu satu tanda kerendahan. Tanda dia tidak ada apa-apanya. Dia rela melakukan itu. Ya, dia membasuh kakinya dengan air mata. Kemudian yang keempat, perhatikan, dia menyekanya dengan rambut dan mencium. Sudah menyekanya dengan rambut, dia mencium. Waduh, luar biasa. Karena apa? Dia merasa tidak layak dalam hidupnya. Nah, saudara, jadikan, ya kemarin tadi saya berbicara tentang, waktu kami di mobil, saya berkata, wah, ini pendeta luar biasa, ya, khotbahnya bagus, ya, pinternya segala, punya pinternya bahasa inilah, saudara, ya, goyang-goyang aja kita. Tetapi kita sharing, ada satu apa, kemudian ada satu kata yang, ya, tidak apa-apa, itu suatu sarana, ya. Saya juga penting, itu juga penting, saudaraku, ya, khotbah bagus, khotbah sistematis. Tetapi satu hal yang perlu dimiliki oleh setiap pembicara, pengkhotbah, itu ada satu sikap kerendahan hati. Amin. Sikap kerendahan hati, ya, supaya pelayanannya betul berkenan. Ya, ini. Nah, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, mari untuk kita datang kepada Tuhan, marilah kita mempunyai sikap kerendahan hati, dan disitulah Tuhan akan lihat, ya, cara hidup kita. Amin, saudaraku. Menyekanya dengan rambut dan mencium. Ya, kemudian yang kelima di sini dikatakan, langkah yang kelima, bukan saja dia menyekanya, tetapi dia meminyaki dengan minyak wangi. Ini berbicara apa? Satu bukti pengorbanan. Ya, berkali-kali saya katakan kepada jemaat Tuhan, kepada saudara yang mendengarkan, bahwa kita harus memiliki satu sikap yang berkorban. Minyak wangi yang mahal. Amin, saudaraku. Saya sudah pernah singgung bagaimana Maria memilih yang terbaik, ya, setelah Lazarus dibangkitkan. Kemudian, ya, mereka bersyukur Yesus datang di rumah itu, dan mereka bersyukur, dan kita melihat satu sikap yang luar biasa. Maria ini memilih yang terbaik. Dia apa? Meminyaki kaki Yesus. Ya, dia memberikan minyak wangi. Dia mengurapi, ya, minyak narwastu yang begitu mahal, ya, bau semerbak. Bahkan pun sampai pada hari kematian, sampai pun dia disalib, baunya tetap harum. Amin. Meskipun kalau darah itu adalah seperti baunya tidak enak, tetapi ketika kita lihat, ya, waktu Maria meminyakinya, mengurapinya, ya, bau harum ada pada Yesus. Nah, saudaraku, kalau kita berkorban dengan sungguh-sungguh, bau harum yang luar biasa di hadapan Tuhan, ya, merupakan bau yang sangat harum. Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi, ya, satu bukti pengorbanan. Ini satu bukti apa? Tindakan iman. Dia melakukan dengan iman. Dan luar biasa kalau kita lihat ayat yang terakhir tadi kita sudah baca, ya, perhatikan, ya, kalau kita baca tadi, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kata pergi di sini, saya percaya dia pergi bukan saja dia pergi begitu saja, tetapi yang saya percaya, ya, saya yakin waktu dia pergi dengan selamat, dia juga menjadi saksi Kristus. Amin. Dia juga menjadi saksi Kristus, seperti perempuan Samaria, perempuan yang berdosa. Ketika dia minum air Yesus berikan, maka dia pergi ke Samaria untuk apa? Pergi memberitakan tentang Yesus Sang Mesias itu, dan orang-orang Samaria itu kembali dan melihat Yesus itu. Amin. Orang-orang yang senantiasa diubahkan Tuhan, ya, orang-orang senantiasa yang hidup mau diubahkan, dia harus senantiasa menyaksikan akan kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan. Nah, kita melihat beberapa hal yang saya perhatikan di sini, ya, pandangan-pandangan yang tidak berkenan. Ya, kita lihat pelajaran yang
kita tidak perlu kita ambil satu contoh di sini. Simon, waktu dilihat si perempuan ini sedang meminyaki kaki Yesus, mereka gusar. Kalau kita baca, perhatikan ayat yang ke-39. Ketika orang Farisi itu mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamanya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Itu kata Simon. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat yang Yesus tahu hati mereka. Yesus tahu keberadaan hati mereka. Kemudian Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada dua orang yang berutang. Perhatikan, ada dua orang yang berutang. Perhatikan di sini kalau kita baca, di sini di dalam ayat yang ke-21 ada dua orang yang berhutang. Seorang melepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, banyak yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Kemudian siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jadi Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada dua orang yang berutang. Dua orang yang berutang. Yang satu 500 dinar, yang satu 50. Ternyata dua-dua ini tidak sanggup membayarnya. Tetapi kita melihat seorang itu, sebetulnya itu ditujukan kepada Yesus sendiri. Yesus sendiri. Karena tidak sanggup membayar, kedua orang itu dibebaskan hutangnya. Siapakah dia yang bisa menghapuskan hutang itu? Itu kembali kepada diri Yesus. Nah, kita ini manusia berdosa, saudaraku. Dia datang di dunia ini untuk apa? Menghapuskan segala pelanggaran kita. Amin. Menghapuskan. Luar biasa. Seharusnya kita berdosa, kita dihukum. Alkitab Roma berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Dan harga satu dosa itu maut. Tetapi oleh kasih karunia dia datang di dunia ini, dia menghapuskan segala hutang dosa. Kemudian si Simon berkata, Yesus berkata, siapa yang paling luar biasa di sini? Yang punya hutang banyak. Begitulah dengan perempuan ini. Perempuan ini dosanya besar. Tetapi apa? Yesus berkata, Yesus mengampuni dia. Sekalipun mereka belum mengerti siapa dia yang bisa mengampuni dosa. Mereka mulai bercakap satu sama lain, siapa yang bisa mengampuni? Mereka tidak mengerti bahwa yang mengampuni dosa itu, dia adalah Allah yang telah menjadi manusia lewat Yesus Kristus. Dosamu diampuni. Ayat yang ke-48. Ayat yang ke-50, imannya telah menyelamatkan engkau. Jadi rupanya perempuan ini imannya besar. Amin. Sekali lagi saya bukan, dia tidak minta harta, dia tidak minta kesembuhan, dia tidak minta apa-apa. Dia cuma minta dosanya diampuni. Itu suatu tindakan iman. Nah, satu tindakan mungkin orang-orang hari ini terikat dengan dosa, minta pengampunan. Itu satu tindakan iman. Minta tindakan iman. Mungkin setelah saudara pulang ke gereja, saya tidak tahu apa yang terjadi seminggu itu. Tapi kalau sudah berkata, Tuhan sucikan saya, ampuni saya, maka di situ ada satu tindakan iman. Maka dia akan mengampuni segala dosa. Nah, saudara-saudara, kesimpulan yang saya sampaikan, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, entah pergumulan, tentunya kita punya pergumulan yang berbeda. Pergumulan yang berbeda. Ada yang mungkin minta ini, ada yang sedang kekurangan, ada yang sedang sakit, ada yang sedang dalam terikat. Banyak, makanya saya katakan tadi ada banyak macam bentuk iman. Apapun, setiap jemaat Tuhan kalau saya lihat punya pergumulan yang berbeda. Tetapi saya mau berkata, mari bawa dengan iman. Melangkah dengan iman, melangkah dengan sungguh percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan pasti akan tercapai.
asal kita mau berserah sungguh kepada Tuhan, asal mau kita rela. Kemarin saya sudah berbicara tentang satu, asal kita mau rela diproses oleh Tuhan. Iman yang bertahan. Nah, beberapa waktu yang lalu ya, saya baru pulang dari Jakarta. Ini hari apa ya? Hari Minggu kemarin ya, adik saya telah dipanggil Tuhan oleh karena sakit yang begitu luar biasa. Tapi saat-saat yang dia sakit 2 minggu ya lebih di rumah sakit, ada satu hal yang terharu ya, saya terharu bahwa masa-masa sulitnya adik saya itu dia berkata kepada saya, "Kakak, bikin satu video, dan setelah saya dipanggil Tuhan." Nah, memang dia tahu dia akan dipanggil Tuhan ya. Nah, ini adalah iman bertahan, iman yang bertahan. Saya sampai nggak sampai hati, akhirnya syuting ya. Ini tripod ini menjadi saksi, saya syuting dia, dua kali syuting berturut-turut. Yang pertama dia bersaksi, kemudian dia lagu. Yang kedua dia harus pakai nafas hidung. Karena apa? Sudah kecapean. Tapi dia berusaha, dia bilang, kalau saya sudah dipanggil Tuhan, biarlah ini tolong disebarkan. Ini menjadi satu kesaksian. Dia bertahan sampai masa-masa sulit. Bertahan dalam iman. Seperti Paulus, saya ingat ya, di dalam 2 Timotius 3 itu, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Ya. Kematianku sudah hampir tiba, akan tiba. Kematianku akan tiba. Ya. Dia telah mengakhiri pertandingan. Nah, saudara, ini yang perlu kita harus jalani hari-hari ini. Saudara harus bertahan dalam iman sampai di mana Tuhan percayakan kita ada. Nah, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, ya, adik saya telah dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa. Ini satu respon, satu inspirasi. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Mari sama-sama kita mau tetap hidup dalam iman di masa-masa yang sulit ini. Bila ini menjadi kekuatan buat kita, apapun masalah, apapun tantangan, mari datanglah kepada Yesus. Sungguh-sungguhlah beribadah, sungguh-sungguhlah mencari Tuhan, sungguh-sungguhlah membaca firman Tuhan, sungguh-sungguhlah berdoa. Dan saya percaya pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami hanya persembahkan kepada Engkau, karena Engkau begitu baik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana perempuan yang berdosa ini ketika dia mendengarkan tentang Yesus ada di rumah Simon, seorang Farisi, maka di situ iman timbul. Dia merendahkan diri, dia minta dipulihkan oleh Tuhan, dan Tuhan pulihkan dia. Tuhan, tolong kami di hari-hari ini. Kami tidak luput dari segala dosa, baik perkataan, pikiran, perbuatan, secara sadar atau tidak sadar. Kami selalu mengecewakan Engkau. Tapi kami belajar untuk tetap punya iman. Tuhan, sucikan, ampuni kami, supaya kami layak di hadapan Engkau, Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat GPD Immanuel, baik yang ada di Surabaya maupun ada di Sidoarjo. Tuhan, tolong mereka, tambahkan iman mereka di masa-masa sulit ini, supaya mereka tetap teguh untuk menjalani hidup hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih, tolong kami. Ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Ada yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Mungkin ada yang sedang alami kekurangan, Tuhan cukupkan, Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden, berkati juga para menteri-menteri yang terkait Tuhan. Berkati DPR, Tuhan, DPRD dan Tuhan, Bupati Tuhan, kepala-kepala daerah Tuhan, tolong sampai kepada kecamatan, RT, RW Tuhan, supaya mereka dapat memerintah negara kami dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kota Surabaya Tuhan, tolong supaya semakin hari semakin disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melihat pandemi ini semakin menurun Tuhan. Tuhan tolong supaya virus-virus ini bisa dijauhkan, dan virus ini tidak terkena kepada kami semua Tuhan, seluruh Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya iman kami bertambah. Nama Tuhan, nama yang ajaib Tuhan. Berkati sebentar kami akan beribadah di gereja.
Tuhan tolong jam 4 nanti Tuhan, biar gerakan semua jemaat Tuhan untuk sama-sama kami boleh menikmati akan berkat-berkat Tuhan lewat ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.